Balas Dendam Istri Yang Tak Dianggap. Sebuah novel karya dari Kis, bab 35. Apakah aku cantik? Persembahan Audiotune dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Kinara yang melihat Dirga kesal pun langsung mengecup pipi pria tampan itu, membuat Dirga terkejut. Hati pria tampan itu langsung berbunga-bunga. Aku juga tidak sabar, Kak. Kinara berkata dengan pelan. Pipinya merona karena telah mencium Dirga. Sayang, sekali lagi. Pinta Dirga menuju pipi kiri membuat Kinara menggelengkan kepalanya tidak mau. Tadi kan udah, Kak, jawab Kinara polos. Tadi itu aku belum siap, sayang. Kamu ciumnya dadakan. Elak Dirga membuat Kinara mencepihkan bibirnya. Dasar tukang ngeles, ujar Kinara dengan nada kesal. Mau tak mau janda muda itu mendekatkan bibirnya dengan pipi Dirga. Saat bibirnya hampir bersentuhan dengan pipi Dirga, pria tampan itu malah menoleh ke samping dan menyesap bibir ranum Kinara sesaat. Kinara membelalakan matanya. Wanita itu tak menyangka Dirga akan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ah, kakak nakal. Sentak Kinara mencubit pinggang Dirga membuat pria tampan itu pura-pura meringis kesakitan. Aduh sayang, jangan dicubit. Aku lagi nyetir ini, bahaya. Ujar Dirga membuat Kinara tersadar. Mereka masih dalam perjalanan menuju butik. Kinara menyilangkan tangannya di depan dada. Wanita itu menunjukkan ekspresi merajuknya. Dirga yang melihatnya pun semakin gemas pada calon istrinya itu. Hais, rasanya ingin aku karungin, lalu aku bawa pulang dan kurantai kakinya di dalam kamar. Batin Dirga gemas. Tanpa memedulikan Kinara yang merajuk, Dirga menambah laju mobilnya agar bisa segera sampai menuju butik. Kenapa sih laki-laki itu nggak peka? Aku kan lagi marah. Kenapa Kak Dirga tidak membujukku? Batin Kinara kesal. Hanya bersama Dirga lah Kinara bebas mengekspresikan perasaannya. Saat tiba di butik, Kinara dan Dirga langsung masuk ke dalam butik langganan Ibu Anin. Banyak para pelayan butik berdiri berjejer rapi, menyambut kedatangan Kinara dan Dirga dengan ramah dan sopan. Dua orang dari mereka segera menuntun Dirga dan Kinara menuju ruang VVIP, tempat para calon pengantin menunggu dan berganti pakaian. Dirga segera masuk ke ruang ganti khusus pria, dan Kinara masuk ke dalam ruang ganti wanita. Mereka sama-sama mencoba baju yang akan mereka kenakan di hari pernikahan mereka. Lumayan. Gumam Dirga di saat menatap pantulan dirinya di depan cermin besar. Kemudian pria tampan itu keluar dari ruang ganti dan duduk di sofa yang berada tepat di depan pintu ruang ganti wanita. Dirga membaca majalah yang berada di atas meja. Dia tersenyum manis melihat foto Kinara yang terpampang di cover majalah tersebut. Dirga mengizinkan Kinara menjadi model, asalkan pakaian yang Kinara gunakan tidak terlalu seksi. Dirga juga tidak akan memberikan izin pada Kinara apabila calon istrinya itu menandatangani kontrak dengan majalah dewasa. Kinara mematuhi perintah Dirga, karena dirinya sendiri tidak terlalu suka memakai pakaian seksi. Terlebih lagi dirinya menjadi model hanya karena saran Ibu Anin yang tentunya bermaksud membuat kakak tirinya Alona panas dingin. Bukankah balas dendam terbaik dan paling anggun adalah merubah diri menjadi lebih baik? Sehingga para musuh dan orang-orang jahat yang pernah menyakiti kita akan merasa tak tenang hidupnya karena sibuk memikirkan bagaimana cara menjatuhkan kita. Calon istriku memang cantik. Gumam Dirga mengecup cover majalah tersebut. Para pelayan toko yang menyaksikannya pun mencoba menahan tawa. Dalam hati mereka semua berteriak, dasar Kang Bucin. Pakai mereka semua dalam hati. 15 menit setelahnya gorden ruang ganti pakaian wanita itu terbuka lebar, memperlihatkan Kinara yang terlihat cantik bak patung Dewi Yunani dengan baju pengantin berwarna putih melekat pada tubuhnya. Jantung Dirga rasanya ingin melompat dari tempatnya ketika melihat Kinara yang sangat cantik bak bidadari. Apakah benar itu calon istrinya? Kenapa terlihat seperti malaikat tak bersayap? Ah, apa ini? Kenapa jantung Dirga berdegup kencang seperti atlet yang sedang berlari maraton? Oh, tidak. Kecantikan Kinara sangat tidak baik untuk kesehatan jantung Dirga. Kinara yang melihat Dirga menatapnya tak berkedip pun tersipu malu. Kinara menarik rambutnya membawa ke belakang telinganya. Apa aku cantik? Tanya Kinara tersenyum canggung dengan pipi merona. Tidak. Dirga menjawab cepat seraya menggelengkan kepalanya. Sontak mendengar jawaban Dirga membuat mata Kinara berkaca-kaca. Sia-sia dia memakai pakaian mewah dengan mutiara dan intan permata melekat di baju pengantinnya, apabila dirinya tak terlihat cantik di dalam pandangan Dirga. Baiklah, kalau begitu aku... Belum sempat Kinara berkata, Dirga lebih dulu menyela. Kamu tidak hanya cantik sayang, tapi kamu ini adalah bentuk dari kata kecantikan. Bahkan burung merak pun akan malu bila bertemu denganmu, karena keindahan bulunya tidak bisa bersanding dengan kecantikan wajah dan senyumanmu.
Dirga memuji Kinara tanpa sadar membuat wanita cantik itu tak dapat menahan senyumnya lagi. Kinara tersenyum menampakkan deretan giginya yang berjejer rapi. Matanya yang bulat kini berubah menjadi sipit karena tersenyum lebar. Dirinya baru saja dipuji oleh pria yang sebentar lagi akan menjadi suaminya. Hatinya menghangat mendengar pujian tulus yang keluar dari mulut Dirga. Bolehkah Kinara merasa senang? Hanya bersama Dirga dan Ibu Anin, dia diperlakukan istimewa layaknya seorang ratu. Dirga bangkit dari sofa lalu beranjak mendekati Kinara dengan seolah senyuman manis terpasang di wajahnya. Kamu benar-benar. Dirga membeku saat dirinya tiba di hadapan Kinara. Wanita cantik itu malah menarik jasnya, lalu mencium lembut bibirnya Dirga. Mata Dirga berkedip-kedip lucu karena saking terkejutnya. Kinara menciumnya di depan para pelayan toko. Untuk pertama kalinya Kinara memberikan dirinya ciuman manis seperti ini. Dirga ikut memejamkan matanya. Pria tampan itu malah melingkarkan tangan kanannya di pinggang Kinara. Lalu tangan kirinya, ia tahan tengkuk Kinara guna memperdalam ciuman tersebut. Kedua insan itu tidak sadar dengan kehadiran para pelayan toko di situ. Salah dunia milik mereka berdua, dan yang lainnya cuma ngontrak. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.